2000 tahun lalu, hari ini Tuhan Yesus naik ke sorga. 10 hari kemudian, Pentakosta. Jadi kita rayakan awal ya, mestinya 5 Juni, kurang lebih di minggu itu. Tapi saya sudah merasakan ini waktunya. Jemaat kita itu diisi. Banyak loh kita itu kedapatan jiwa baru selama pandemi. Jumlahnya sampai puluhan ribu. Dari berbagai latar belakang. Dan masih banyak kebingungan tentang siapa itu Roh Kudus, bahasa roh, bahasa lidah. Dijamah di saat teduh misalnya atau kebaktian online kita. Lalu kesedot oleh hadirat Allah. Tapi hari ini waktunya kita selaraskan iman. Sepanjang hari ini indah sekali. Tuhan mencurahkan rohnya beneran. Ratusan orang di sini saja, belum lagi di seluruh GMS. Di mana-mana. Ratusan orang beneran yang menerima bahasa roh pertama kali. Kasih glory, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saya juga ingin sekali mendorong Anda untuk memperoleh satu buku jika Anda belum punya atau membacanya. Berapa tahun lalu saya tulis buku ini sendiri, Holy Spirit My Best Friend. Ini adalah biografi pengalaman pribadi saya dengan Roh Kudus. Mungkin bisa jadi suatu inspirasi buat Anda. Di dalamnya ada pengajaran singkat, setiap halamannya tipis sekali duduk habis ini. Anda bisa baca bukan hanya pengalaman tadi, pengajaran yang mudah dicerna, pribadi Roh Kudus dan karyanya. Anda dapatkan nanti di Pustaka Raja Wali, atau yang live streaming di mana-mana, di mana ada GMS ada kok buku ini ya. Atau online juga bisa, sudah dialih bahasa dalam bahasa Indonesia tentunya, Inggris, Chinese dan juga Korea. Saya percaya buku ini akan jadi berkat besar buat Anda. Seharian ini khotbah saya, Anda bisa munculkan. Anda bisa lihat di depan maksud saya. Iya, yang menunya. Alright. Oke. Nanti Anda akan lihat ya. Setiap kebaktiannya beda-beda. Meskipun tema utamanya baptisan Roh Kudus, itulah yang menjadi target atau goalnya hari ini. Tapi setiap kebaktian ini akan berbicara secara khusus dalam hidup Anda. Seperti biasa kalau pesan pengembalaan dari gembala sidangnya, Anda mesti kejar ketinggalan kalau ketinggalan salah satu. Ya, tolong dikejar sendiri. Di ibadah-ibadah tadi itu saya jelaskan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di otak kita. Bahasa roh itu untuk apa? Bahasa lidah itu artinya apa? Kenapa kok bunyinya ya gitu-gitu saja? Bisa nggak keluar dari pikiran saya? Lalu gunanya apa? Kenapa kok why the fuss? Why the big deal? Kenapa kok begitu dibesar-besarkan Pentakosta itu? Pasti ada sesuatu yang berguna di hidupmu. Tanpa itu something missing. Nah itu saya jelaskan tadi setiap ibadah. Sekarang kita sampai ke ibadah yang keempat. Roh Kudus Mitra Seniorku, buka Roma 8 bersama dengan saya. Roma 8 ayat yang ke-14 sampai 17. Lalu ayat 26 sampai 28. Saya bacakan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 26 sampai 28. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roh Kudus, mitra seniorku. Dari ayat-ayat yang kita baca, saya mau bersaksi bahwa sejak
saya mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh atau berbahasa lidah, hidup saya masuk ke sebuah platu atau masuk ke sebuah dimensi yang baru. Tidak lebih dalam masuk sorga sih, karena orang masuk sorga tak ada pengaruh dengan bahasa lidah. Bahasa lidah itu untuk di bumi, bahasa rahasia sorga. Tidak bisa diintersepsi, tidak bisa diintervensi, tidak bisa dihack oleh setan, bahkan tidak bisa dihack oleh pikiran sendiri. Saya gak ulang lagi ibadah sebelumnya, saya jelaskan semua ilmiahnya. Kenapa kok berbahasa lidah tidak bisa kita mengerti perkataannya? Saya jelaskan bedanya tafsiran dan terjemahan. Bahasa roh itu kita masuk ke dimensi menafsirkannya, bukan menerjemahkannya. Good luck my friend kalau Anda mencoba menerjemahkan bahasa lidah orang lain atau dirimu sendiri. You will not succeed. Tapi saya hari ini tapi sekarang di ibadah sekarang ini saya cukup hanya menjelaskan ini aja dulu. Bahwa sejak baptisan Roh Kudus itu dicurahkan pertama kali saat Pentakosta 2000 tahun lalu, Petrus yang beda loh. Petrus apa masih bisa jatuh dalam dosa? Bahasa roh bukanlah kekebalan terhadap dosa. Bahasa roh juga tidak bisa substitusi kasih. Tapi bahasa roh, bahasa lidah itu penting sekali dalam kehidupan orang Kristen. Cuman memang tidak diharuskan. Baptisan pertama, baptisan selam, baptisan pertobatan itu perintah. Tapi baptisan kedua, baptisan Roh Kudus itu adalah janji Bapa. Itu bukan perintah. Orang gak mau ya jangan dipaksa. Tapi kalau kita mengerti itu untuk apa, kita pasti haus dan lapar, saudara. Banyak ketidakpengertian tentang bahasa roh di dalam tubuh Kristus. Itu juga karena ada oknum-oknum, baik di kubu yang konservatif maupun yang karismatik, gereja Protestan atau Pentakosta, ada juga yang namanya teladan yang buruk, ada juga orang-orang yang suka sesat-sesatkan bahasa lidah. Kalau niatnya berdebat, aku nggak mau ikut-ikut. Tapi kalau kita menganggap itu ada di dalam firman untuk kita, aku mau haus. Aku mau minta sama Yesus. Karena Tuhanku nggak pernah iseng. Karunia pertama yang dicurahkan, bukanlah karunia kesembuhan. Tapi karunia komunikasi dengan sorga. Bahasa roh itu diberikan saat Pentakosta. Lidah api. Tahu nggak yang Tuhan targetkan lewat kita itu mengalami baptisan Roh Kudus adalah kemitraan dengan Roh Kudus yang tidak lumrah. Tuhan mau membawa kita kepada dimensi yang lebih serius dengan Yesus. Tuhan mau menuntun kita pada kepekaan. Sejak saya menerima baptisan Roh Kudus, di tahun-tahun 92 saya bertobat, lalu 92 sampai 95 itu pergumulan. Saya termasuk orang terakhir di gereja kami waktu itu di Kanada, di batch yang itu atau kelompok generasi yang pertama itu. Saya termasuk yang terakhir menerimanya, saya si bungsu. Jadi jangan kecewa kalau Anda belum menerimanya. Terus minta sama Tuhan, belajar berserah. Tapi saya jujur katakan setelah saya mendapatkan baptisan Roh Kudus itu, beda. Beda sekali. Apa aja bedanya? Kita lihat ya, baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh itu, kita melihat dimensi apa aja yang Tuhan akan bawa kita. Semua orang, ayat 14, maaf, saya minum dulu. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, ayat 14. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sejak Petrus dibaptiskan dengan Roh Kudus di loteng atas, di tempat Yesus lakukan perjamuan, di tempat yang sama itu, di tingkat 2, terjadi kepenuhan. Petrus yang menyangkal Yesus mengalami tuntunan Roh Kudus yang luar biasa dalam hidupnya. Saya percaya, church, gereja Tuhan, Tuhan mau menuntun kita. Dan Tuhan mau menuntun Anda. Hari ini saya khotbahkan bahwa Tuhan ingin menuntun Anda secara pribadi.
Roh Kudus itu rindu menuntun Anda masuk dalam rencananya yang ajaib. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ada sebuah kepemimpinan Roh Kudus yang tiada duanya. Lalu kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Petrus yang takut-takut bahkan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Menjadi seorang Petrus yang berani. Dia dibebaskan dari rasa takutnya. Karena itu baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh itu betul-betul adalah baptisan keberanian. Untuk bersaksi untuk Tuhan. Kita bisa punya semua teorinya. Tapi orang Kristen mana rohnya? Rasul-rasul itu sudah tahu kebenaran. Mereka sudah lihat Yesus mati dan sekarang mereka percaya Yesus bangkit. Tapi waktu Yesus naik ke atas, di awan-awan disaksikan oleh mereka. Yesus berkata, kamu jangan kemana-mana. Tunggu janji Bapa sampai kamu kepenuhan. Kayaknya secara logika kita tidak bisa nangkap. Tapi ada before and after, ada perbedaan orang yang sudah dibaptis Roh Kudus dengan yang tidak. Bedanya di mana? Keberanian untuk bersaksi dan keberanian berdoa. Beda. Saya nggak ngomong gini untuk diskriminasi gereja karismatik atau protestan, konservatif atau apa. Kita sendiri adalah gereja protestan loh. Kita ini Kristen protestan, Pentakosta karismatik. We are a Protestant Christian Church, Pentecostal and Charismatic. Kita adalah gereja Kristen Protestan karena kita mengikuti pembaharuan yang terjadi lewat Martin Luther di abad-abad sebelumnya. Sola Gratia, Sola Scriptura. Waktu itu Martin Luther break free dari Roma, dari Itali. Karena dia merasa keselamatan tidak boleh diperjualbelikan, bukan liturgi, semua orang harus punya akses kepada Alkitab. Alkitab mulai diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Muncullah yang namanya Sola Gratia. By grace alone. Gereja itu pemberita. Gereja itu pemurid. Tapi gereja bukanlah salvation. Keselamatan harus setiap orang mengambil keputusan. By grace alone. Lalu Sola Scriptura. Through the Bible. Setiap orang harus percaya apa kata firman. Bukan apa kata liturgi atau rohaniawan. Hari ini saya juga tidak memberitakan diri saya memberitakan firman Tuhan. Sola Scriptura. Kita ini Kristen Protestan. Martin Luther protes waktu itu. Ya, dia sebagai seorang rohaniawan dengan jubah agamanya, dia berkata, this is not right. Makanya keluar yang namanya Kristen Protestan. Lalu setelah itu kita masuk dunia mengalami goncangan lewat Azusa Street. Di sebuah mission house, tempat terpencil di Los Angeles masih ada tempatnya. Di situ kebangunan rohani terjadi, ada orang berbahasa roh. Kejadiannya di sana, tapi perbincangannya atau diskusinya sudah terjadi di sebuah sekolah seminari. Sebelum William Seymour, seorang Amerika, orang berkulit hitam, buta satu matanya. Dia memimpin sebuah misi di sebuah gedung yang rongsokan seharusnya. Tapi di situ terjadi kebangunan rohani, seluruh dunia dilawat karena itu. Di tahun 1900 sekianan. Dipulihkanlah yang namanya bahasa lidah. Di Azusa. Padahal Charles Parham, seorang pemimpin seminari sudah diskusi dengan murid-muridnya. Sebenarnya kisah para rasul itu masih berlaku nggak sih? Masih ada nggak gift ini kok nggak pernah terdengar di masa-masa kegelapan gereja? Akhirnya Charles Parham diskusi. Tapi hanya seorang ex-slave, bekas budak, zaman dulu Amerika kan masih ada perbudakan. Ada satu orang berkulit hitam yang di luar sana itu nguping. Lalu dia bawa dengan kerinduannya. Rental satu tempat yang murahan. Di situ terjadi kebangunan rohani. Sejak hari itu gereja-gereja Protestan, ada yang ikut, ada yang enggak. Ada yang berkata, yes, bahasa lidah itu tidak sesat. Bahasa lidah itu dari Tuhan. Terjadilah gerakan Pentakosta. Makanya kita gereja Kristen Protestan yang Pentakosta.
Karena saya menerima pewahyuan itu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidangmu, saya menerima itu. Gereja ini akan selalu menjadi gereja Pentakosta. Sampai kita mati akan tetap menjadi gereja karismatik. Tapi siapa bilang orang karismatik Pentakosta itu harus lemah firman? Enggak. Seharian ini juga saya berusaha untuk menjelaskan bahkan secara ilmiah apa itu bahasa lidah. Tapi ujungnya bukanlah Farisi atau ahli Taurat. Ujungnya adalah encountering Christ atau mengalami Kristus secara pribadi. Hari ini ratusan orang kepenuhan. Yang sudah pernah dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Bahasa lidah itu gak datang pergi, baptisan Roh Kudus itu sekali. Tapi kita perlu dipenuhi lagi dan lagi. Di Kisah Para Rasul juga sama setelah kejadian Pentakosta. Di loteng atas itu nantinya. Di rumah siapa? Mereka kepenuhan lagi tapi bukan terima bahasa roh secara baru. Bukan menerima bahasa roh baru. Tetapi mereka dibaharui hatinya. Sempat anak-anak Tuhan yang kering, yang sudah mundur, dibaharui. Saya percaya Pentakosta itu dari Tuhan. Memulihkan sesuatu, setelah itu gereja mengalami penginjilan yang dahsyat. Orang-orang Kristen yang biasa, yang cupu-cupu, yang lemah, tiba-tiba mengalami tuntunan Allah. Hidupnya itu loh, gak semua jadi pendeta. Ada pendeta, misionaris, pengusaha, ibu rumah tangga. Masuklah sejarah kebangunan rohani gereja. Anak-anak Tuhan jadi saksi di mana-mana. Kayaknya dituntun seperti Filipus, dia bukan salah satu daripada 12 rasul, tapi dia dituntun ke Samaria, dituntun ke Kaisaria, dia dituntun kepada Sida-Sida, ada aja jalannya. Mulai muncullah Kisah Para Rasul, pasal yang ke-29, tapi nggak di Alkitab, Alkitab udah tutup. Tapi dalam hidup kita buka. Gereja yang diisi dengan orang-orang Kristen yang mati rohani, everyone defeated, semua kalah, semua takut, nggak bernafsu, nafsu jahat juga enggak, selera Tuhan juga kagak. Tulang-tulang kering itu tiba-tiba berserak-serak di Yeskiel ketika berhembuslah angin dari 4 penjuru. You should not just know God. You should be filled by God, oh church. Gereja Tuhan, jangan hanya tahu Tuhan. Kita harus penuh dengan Tuhan. Dan Allah memang mencurahkan rohnya kepada barang siapa meminta. Dia tidak akan kasih batu atau kasih kalajengking atau ular kalau kita minta roti. Jelas-jelas Yesus berkata, dan Bapa akan memberikan Roh Kudusnya kepada barang siapa meminta. Dalam sebuah ilustrasi, Yesus cerita tentang kalau ada orang datang ke rumah tetangga. Rumah seseorang maksudnya malam hari, tengah malam, sudah subuh. Nggak semua tidur kan, tapi karena dia mengetuk, orang ini berbelas kasih. Dia ketuk pintu tetangganya minta roti kalau dia nggak punya sendiri. Saya nggak punya roti, baptisan Roh Kudus itu dari Yesus. Yohanes Pembaptis berkata, yang gua bisa lakukan, begitulah bahasanya. Yang saya bisa lakukan hanyalah membaptis dalam air. Sesuai dengan perintah amanat agung Tuhan. Tapi dia menunjuk ke Yesus. Yang buka tali sandalnya aku gak layak. Dia akan membaptiskanmu dalam Roh Kudus. Setiap orang yang terima bahasa roh ketika kepenuhan Roh Kudus, ketika dia dijamah, ketika dibaptis dengan Roh Kudus. Itu pekerjaan Yesus loh. Manusia bisa tumpang tangan, Petrus, Yohanes, Yakobus. Tapi sumbernya dari Yesus. Kalau baptis selam, saya bisa kapan saja, ayo. Baptis Roh Kudus itu benar-benar pelayanan Yesus yang masih berjalan hingga hari ini. Yesus gak nganggur di sorga. Sampai sekarang Yesus masih membaptiskan orang yang meminta dengan Roh Kudusnya. Dengan tanda berbahasa roh. Sepanjang hari ini kita lihat Yesus work hard. Tuhan Yesus bekerja keras hari ini. Kalau bekerja keras seolah-olah susah. Enggak, Yesus gak pernah merasa itu kerja keras. Maksud saya bekerja keras, work hard itu maksudnya Yesus hari ini beraktiviti di gereja kita. Tuhan Yesus. Enggak hanya diberitakan, Tuhan Yesus baptis satu persatu tadi. Si ini, si itu, di sana, di sini, sampai yang di ujung sana, sampai di Papua saya dapat laporan. Ada yang ketika sudah gereja kita udah berhenti, udah sampai keluar dari hotel kalau pakai, karena ada juga gereja kita yang di hotel kan. Sampai gak bisa keluar, tetap aja nangis di gereja, dilawat sama Tuhan. Jesus is working diligently. Tuhan bekerja dengan rajin hari ini. Haleluya. Saya senang hari ini kita bisa bekerja sama dengan Tuhan Yesus. He is working, we are working too in His name. We're not just working for Him, we are working together with Him. Kita tidak hanya bekerja untuk Dia, kita bekerja sama dengan Dia. Betapa indahnya Roh Kudus sedang bekerja. Yesus membaptiskan satu-satu dengan Roh Kudus, bukan ke dalam air saja. Haleluya.
Setelah Pentakosta itu, gereja Pentakosta tak lama setelah itu, masuklah karunia-karunia yang lain. Bukankah begitu? Menorah. Tahukah menorah itu ada yang 7, ada yang 9. Punya Daud sama punya Musa gak beda. Tapi saya ambil 9. Yang dipulihkan pertama itu bahasa roh. Karunia yang lain menyusul. Ingat setelah Petrus kepenuhan, setelah Pentakosta dia berjalan ke gerbang indah, muncullah karunia kesembuhan. Lalu setelah itu muncullah Agabus di Kisah Para Rasul, nubuatan. Muncullah berbagai macam karunia-karunia termasuk hikmat marifat ketika Anania Safira mencoba untuk menipu Tuhan di rumahnya. Tapi yang pertama dipulihkan dari bahasa Yunaninya adalah glossolalia, speaking tongues. Gereja kita ini karismatik, kita menerimanya. Tapi kita tidak lemah firman, karena kita tetap adalah fondasinya gereja Protestan. Karena kita tidak percaya bahwa the church can save. The church should preach salvation. Gereja harus memberitakan keselamatan, tapi yang menyelamatkan itu sola gratia, itu adalah by grace alone dengan iman. Tangkap ini. Nah, kalau Anda tanya, ada orang berkata, jangan pakai bahasa rola di dalam gereja, itu kan untuk pribadi. Tadi di ibadah sebelumnya saya jelaskan dengan terperinci. Why di gereja Mount Sharon ada satu slot. Kita semua diizinkan untuk berbahasa lidah dan menyembah Tuhan. Tapi saya tidak jelaskan sekarang, nanti dengarkan sendiri. Sekarang saya mau tunjukkan bahwa memang baptisan Roh Kudus ini mengandung suatu kepemimpinan Roh Kudus dalam kehidupan umat Tuhan. Seperti di zaman kegelapan gereja, orang-orang Kristen itu tak terdengar semuanya, tak ada pemakaian Allah. Berubah, dipimpin oleh Roh Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kata dipimpin oleh Roh Allah ini mengandung makna. Bukan hanya dipimpin, penuh kepemimpinannya. Full. Bukan berarti orang kalau tidak bisa bahasa roh, dia tidak punya Roh Kudus ya. Enggak. Enggak ada orang bisa berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Tuhan. Tapi saya enggak mau sama Tuhan, itu hanya ecek-ecek kaki. Kalau saya jadi orang Kristen, saya mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, bukan suam-suam kuku. Dan kalau saya mau terbuka sama Roh Kudus, saya akan terbuka penuh. Karena saya tidak khawatir, Roh Kudus tidak pernah menyurupi, dia hanya memenuhi. Setan yang membuat kita kesurupan. Roh Tuhan tidak demikian. Tapi Pastor Philip, gereja kan harus tertib. Tertib itu tidak sama dengan kuburan. Tertib itu semua ada toples tepat pada tempatnya. Makanya kita tidak pakai bahasa roh untuk pengumuman. Gereja Korintus itu pakai bahasa lidah. Jadi tipe gereja saya bisa bayangkan. Tipe gereja itu yang gak ada khotbahnya. Makanya Paulus ngamuk kan. Paulus upset lah. Dia gelisah. Dia berkata kok gini ya. Diperbaiki, diluruskan. Mungkin mereka merasa baru kenal Roh Kudus. Maksudnya baru dapat bahasa lidah. Itu sok-sokan gitu. Lain dengan orang-orang benar di Yerusalem. Mereka langsung beritakan Injil. Kalau ini enggak. Jadi show off. Karena memang banyak bayi rohani lah. Korintus itu kan kotanya penuh dengan orang-orang yang suka pamer sebenarnya. Dulunya bling-bling empire itu. Yang maju ke atas sini langsung mungkin tanpa menyadari, waktu masa khotbah pun hanya berbahasa lidah. Tidak ada pengajaran. Paulus berkata nggak bisa, mending kamu bernubuat. Di konteks itu toplesnya tepat. Bernubuat. Minimal kalau enggak bernubuat, exhort, teach, ajar, mengajari, menegur, menasihati. Tapi gereja kita jelas kok. We know its rightful place. Kita pakai bahasa roh itu untuk menyembah. Jangan halangi orang untuk berbahasa lidah. Kalau konteksnya betul. Toplesnya tepat. Ya. Dan Paulus berkata, jangan padamkan roh. Ternyata orang-orang sejak Roh Kudus itu dicurahkan. Pentakosta lalu nantinya Azusa. 1900 sekian, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, menunjukkan bahwa tiba-tiba anak-anak Allah bermunculan di mana-mana, pemakaian-pemakaian Tuhan terjadi. Saya berdoa gereja kita ini bukan tambah besar, lalu semakin kosong bejananya, keisi jiwa baru, tapi nggak pernah dicomblangkan sama Roh Kudus. Saya cuma kasih teori-teori saja, kalau nggak ada pencurahan seperti ini, jangan-jangan nanti gereja kita menjadi gereja yang besar, namun kedagingan. Bukan hidup oleh roh, tetapi hidup bersandar pada pikiran dan hikmat manusia.
No, hari ini saya mau comblangkan. Saya tunggu kakak-kakak rohaninya yang sudah penuh dengan Roh Kudus sebelumnya ini. Kita sendiri pun akan diperbaharui. Tapi saya akan tunggu hari ini, hari Minggu, hari Kamis ya nih. Kayak Minggu rasanya. Hari ini, hari Kamis ini, saya jadikan hari di mana kita yang sudah berbahasa lidah menunggu, slow down berapa langkah, tunggu kawan-kawan kita yang baru, saudara-saudara kita yang baru bergabung ini untuk turut diisi dulu. Makanya saya khotbahkan tentang bahasa lidah, tentang baptisan Roh Kudus. Supaya barang siapa belum segera menyusul. Praise the Lord, saya janji di ujung saya selesai membagikan firman ini. Anda semuanya akan ada lidah-lidah api. Saya yakin Tuhan pasti mendengarkan. Ada kepemimpinan Roh Allah. Bukan hanya itu, ada roh perbudakan yang dipatahkan. Kita nggak jadi takut lagi. Tapi ada keberanian untuk bersaksi. Aneh ya, sebelum saya berbahasa roh, saya punya iman sih sama Tuhan. Saya nggak langsung terima Yesus, langsung baptisan Roh Kudus seperti Cornelius. Saya nggak. Saya termasuk yang agak sedikit tertati-tati, terbantun-bantun, agak perlahan-lahan masuk di dalam the second blessing atau berkat kedua ini. Berkat kedua, momentum Yesus sebagai anak Allah itu adalah ketika ia mati di kayu salib untuk kita. Momentum Allah Tritunggal, pribadi ketiga Allah Roh Kudus itu adalah ketika dia dicurahkan. Ya. Gak bisa, ini the second blessing setelah seseorang terima Tuhan, it's for the asking. Bisa kita minta. Karena Yesus berkata, mintalah. Dan Bapa memberikan Roh Kudus, carilah. Kamu akan mendapat, ketoklah, pintu akan dibukakan, mintalah. Barang siapa meminta pasti menerima. Bapak Ibu Saudara, this is the second blessing. Saya termasuk orang yang slow respon masuk sini. Tadi saya ada cerita, kenapa saya slow respon. Dulu saya bergantung dengan logika saja. Bukan berarti sekarang kalau saya sudah penuh Roh Kudus logikaku mati, enggak. Tapi logika saya lebih sebagai akal budi yang diperbaharui. Tapi dulu saya susah untuk berserah, gengsinya ada. Untuk terima baptisan Roh Kudus itu bukan berarti harus layak. Untuk terima bahasa lidah, tetapi pasti mengalami pekerjaan Roh Kudus lebih dan lebih dalam lagi. Dan kalau Roh Kudus bekerja lebih dalam, pasti ada kepekaan lebih dalam, pasti ada kepemimpinan yang lebih dalam. Pasti ada karya yang lebih besar. Saya termasuk slow dulu untuk masuk ke sini. Tapi Tuhan akhirnya mengizinkan saya masuk juga. Puji Tuhan untuk orang-orang yang tekuni saya dulu. Saya ini ditekuni oleh banyak orang. Tapi akhirnya saya terima bahasa lidah bukan lewat penumpangan tangan. Paling tidak, jikalau saya ditumpangi tangan sebelumnya itu pasti ada efeknya. Itu saya ditaburi. Nuainya nanti saya di dekat WC. Saya ini terima bahasa roh itu di rumah sendirian. Pada waktu saya berada di ruang cuci-cuci pakaian, disitulah tempat saya sembahyang. Karena saya dulu tidak punya kamar sendiri, sharing sama koko saya. Saya selalu berada saya doa di situ. Dan disitulah saya mengucapkan bahasa roh pertama kalinya. Saya ingin supaya Anda dan supaya kita melihat bahwa Tuhan itu niat. Tuhan itu ingin memberikan Roh Kudus pada barang siapa yang meminta. Dan ketika kita menerima roh itu, kita menjadi, doa kita itu jadi berkuasa. Saya nggak bisa jelaskan. Bukan berarti doa kita selalu dijawab, ya enggak. Tapi kalau saya kalau saya renungkan saya sebelum dibaptis Roh Kudus, karena kan saya dulu slow respon. Dengan sesudah, itu ada perbedaan dalam kehidupan doa saya. Kehidupan doa saya mengalami revolusi total. Setelah saya kepenuhan Roh Kudus, itu mengalami perbedaan. Iman itu mengalami booster yang tidak pernah sebelumnya. Bukan berarti setelah ini gampang beriman. Tetap, sekalipun orang sudah berbahasa lidah, orang itu tetap bisa kecewa. Orang itu tetap bisa putus asa. Tapi beda lah. Capeknya atlet sama capeknya orang biasa itu beda. Ada perbedaan kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu menerima kuasa, dunamos. Dari situlah kata dinamit berasal. Beda. Falesnya Whitney Houston dengan falesnya kita yang gak bisa nyanyi, itu beda. Beda level saudaraku. Ya. Jadi saya bisa membedakan sebelum dan sesudah. Itu perbedaannya di kehidupan doa. Dan cara saya beriman sama Tuhan itu lain. Sampai-sampai saya sendiri gak menyadari, kok saya sudah berubah. Orang lain yang merasakannya. Saya percaya ada
transformasi. There is this transforming power of the baptism of the Holy Spirit in a man. Ada kuasa transformasi dalam diri seseorang yang dibaptiskan dengan Roh Kudus. Sekali lagi bukan garansi atau kebal dosa ya. Tetapi ada perbedaannya, memang dunamos itu ada. Diberi kuasa. Itu yang disebut kamu tidak menjadi takut lagi. Kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh kita berseru, ya Aba dan Bapa. Itu terkesan memiliki authority. You know who I am, itu ada itunya. Bukan tuh sok-sokan supaya kita itu dihormati. Bagi orang yang gila hormat kan suka begitu. Kamu gak tahu ya saya siapa. Bukan. Tapi seperti ada satu pijakan otoritas di alam roh. Dan kita bisa berseru dengan beraninya, ya Aba, ya Bapa. I am God's son. Sebelum dan sesudah saya dibaptis Roh Kudus, ada perbedaan peperangan rohani Bapak, Ibu, Saudaraku. Setelah saya dibaptis, saya masih ingat kok dulu, lucu. Teman-teman sampai ketawain saya, karena dulu zaman saya di Vancouver, Kanada itu zaman-zaman lugu-lugu. Teman saya kan ada satu yang mengalami kelepasan. Teman. Saya itu menawarkan diri, karena saya haus dan lapar. Tapi saya belum dibaptis Roh Kudus. Jadi saya berkata, saya boleh ikut enggak mendukung? Kamu mau dukung apa? Saya sudah siap kok pelurunya, saya keluarkan figuranya, fotonya Tuhan Yesus 2. Kalau sampai setannya lewat, saya tempel di dahinya. Terlalu banyak lihat film Dracula. Saya pernah tanya dong satu orang lagi yang mau pergi pelayanan kelepasan, kali ini orang barat, ini bukan orang Indonesia. Saya bilang, can I go with you? Dia enggak kasih. Tapi sejak saya dibaptis Roh Kudus, saya tidak perlu tawarkan diri untuk pergi sama siapa. Tuhan tuntun saya pergi kepada tawanan-tawanan, dan saya bebaskan mereka easily. Ini bukan bicara tentang pelayanan kelepasan saja. Suddenly you have a supernatural authority. Punya otoritas supranatural. Doa-doa kita itu penuh pewahyuan. Dan waktu kita baca firman, belum lagi kita baca ayat berikutnya. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita ayat 16. Itu berarti kepekaan. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Memang kesaksian pertama waktu kita terima Yesus adalah kita diselamatkan. Tetapi ini adalah level kedua. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Memang betul sih. Golongan karismatik seringkali ada juga oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab atau kurang berhikmat. Nyebut Tuhan itu terlalu sembarangan. Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong begitu, Tuhan bicara gini sama aku. Saya ngerti sih. Karena di mana ada kemerdekaan, di situ pasti ada orang yang menyalahgunakan. Ya, saya misalnya ada orang di dalam golongan gereja Pentakosta karismatik yang berkata, oh Tuhan berkata kamu jodohku. Lah kalau memang jodohnya nggak usah diberitahu. Nanti aja menikah dulu, terbukti sungguhan, baru bilang sebenarnya Tuhan ngomong sama aku, kamu tuh jodohku. Dia bilang ya iyalah, wong aku kawin sama kamu. Di golongan karismatik ada banyak penyalahgunaan karunia. Tapi mendingan saya punya kuda yang perlu saya jinakkan daripada saya punya keledai yang didorong tidak maju, ditendang tidak maju. Saya waktu kecil dulu pernah di sebuah tempat sebuah retreat yang orang-orangnya tidak terlalu terbuka dengan karya Roh Kudus. Mereka hanya tahu Roh Kudus itu siapa secara doktrin saja. Tapi tidak pernah mengalami, tidak pernah diisi. Saya masih ingat kok waktu itu saya berkata, I need help. Aku ini kosong, bisa enggak doakan gini dan begitu. Dia berkata, tunggu ya, saya rasa saya belum belajar untuk itu. Saya dulu itu harusnya bisa dipetik terima Tuhan waktu umur kira-kira 13-an. Tapi saya belum ngerti, belum ketemu gereja atau orang Kristen yang penuh Roh Kudus. Mereka enggak bisa bebaskan saya. Mereka enggak tahu masalah saya. Mereka enggak tahu bagaimana menjawab kebutuhan kerohanian. Dan mereka juga tidak punya tuntunan, enggak ada pewahyuan, enggak ada kepekaan, enggak ada rema. Firman yang dibagikan pun tidak menggugah saya. Harus hati-hati ya, jangan sampai kita sering menghakimi orang dan berkata, oh enggak ada hadirat Tuhan di gereja ini. Never say that, I've never said that. Cuman ini pengalaman pribadiku, harusnya saya bisa dipetik saat itu. Saya udah cari. Saya bilang, tolong help me Kak. Dan dia berkata, iya saya belum belajar soal ini. Saya kok merasa begini-begini, kamu perasa-perasaan. Saya begini, kok ada gangguan gini lah. Enggak lah itu halusinasi, itu kamu minum aja obat tidur nanti atau gimana, minum Panadol gitu. Enggak ada yang bisa give me a spiritual answer. Because they are spiritually dead. Karena mereka mati secara rohani.
Mau tahu Bapak Ibu Rohani sampai salah ngomong. Mau tahu Bapak Ibu Saudara, jemaat yang tercinta. You know, if you are spiritual alive, kalau Anda dihidupkan, di-charge betul-betul sama Roh Kudus, menerima dunamos itu. Ada banyak solusi hidupmu itu ada di dalam kebangunan rohanimu. Ada banyak yang di situ. Tapi ya memang ada orang yang sudah berbahasa roh, namun demikian mundur juga bisa. Tetapi tetap yang salah bukan bahasa lidah. Kembalilah ke kasih mula-mula. Kebangunan rohani personal revival. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita, ada kepekaan. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, berhenti di sana. Ada perbedaan juga setelah seseorang itu berbahasa roh, berbahasa lidah. Makanya saya nggak langsung buka Alkitab. Kalau saya lagi saat teduh pribadi, cara saya adalah saya kembali lagi ke sumur pertama. Meskipun saya nggak perlu dibaptis Roh Kudus lagi dan lagi, sebab bahasa roh saya nggak datang dan pergi. Sebab karunia Nabi tunduk pada Nabi, berarti karunia bahasa roh itu pada kita. Kita nggak kesurupan untuk mengucapkannya, tapi kita mengucapkannya dengan iman dan dengan taat, dengan rasa haus dan lapar. Nah, saya selalu punya kebiasaan sebelum saya baca Alkitab tiap hari, saya bahasa lidah dulu untuk sekian waktu. Karena saya tahu ketika Roh Kudus sudah ambil alih, beda. Ada kesaksian dalam diri saya waktu saya baca Alkitab itu diberikan pengertian-pengertian olehnya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Waktu saya baca Alkitab ini dari dulu saya sudah punya. Sejak zaman dulu saya belum dijamah sama Roh Allah. Saya baca Alkitab itu tidak pernah lompat, bukan berarti ada yang salah. Alkitab tetap firman Tuhan, lompat atau enggak paham maksud saya. Tetapi kalau kita diperbaharui manusia rohnya, kalau kita dijamah, kalau kita diisi, dipenuhi, diurapi, baca Alkitab itu merinding loh. Saya pertama kali setelah saya dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, di tahun-tahun 95 itu saya merasakan sungguhan. Saya buka kitab Yesaya itu, sampai saya tutup. Karena kebetulan waktu itu saya taruh di WC. WC pria, saya lagi ke kamar mandi. Lalu Alkitab saya itu saya taruh gini, itu taruh begini. Lalu dia terbuka sendiri. Bukan karena ada magic apa, enggak. Memang enggak sengaja terbuka. Dan sampai cuci tangan saya bacalah. Ya kan? Karena saya bukan tipe orang yang suka ngaca, lalu selfiean di kamar mandi. Belum ada HP waktu itu. Saya baca itu saya akhirnya terpaku di situ selama setengah jam. Saya baca itu, saya lihat seperti setiap kitab Yesaya, khususnya Yesaya 40 ke atas itu saya belum pernah membacanya. Hari-hari itu saya masih sudah pernah membacanya tahun-tahun itu ya. Tapi maksud saya itu belum pernah membacanya dengan demikian rupa, itu lompat ke saya kayak gak bisa saya jelaskan. Mau bilang orang karismatik itu ngeroh kayak terserah, tapi hidupku berubah karenanya. Itu Alkitab ya, kayak kayak seperti Tuhan itu berdiri di depan saya, lalu bicara dari firman Yesaya. Jeder. Sampai ada orang bule masuk satu, lihat saya sambil menangis baca Alkitab. Saya bilang, hai. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Setengah jam berikutnya mungkin dia minum terlalu banyak, dia masuk lagi, tetap lihat saya. Mungkin kalau dia bisa di hati berkata, lu ngapain sih di WC terus? Tapi karena orang barat itu nggak kepo. Jadi mereka lihat hai gitu aja langsung keluar. Tapi kalau mungkin di hatinya dia berkata, ngapain ya orang ini? Terus di kamar mandi seperti ini. Saya terpaku. You don't read the scriptures the same way. If the Holy Spirit fills you. Saya dibaptis Roh Kudus sekali aja dengan tanda berbahasa roh. Tapi setelah itu saya berbahasa roh dengan rajin. Karena saya mau ketika saya membuka Alkitab, roh itu bersaksi bahwa saya ahli waris. Ayat-ayat tertentu itu saya warisi. Itu yang disebut berubah dari logos written word to spoken word atau rema. Hanya Roh Kudus yang bisa bawa logos ini menjadi rema. Kalau nggak percaya, coba studi teologi, belajarlah sampai PhD. Belajar sampai permanent head damage. Kalau perlu. Coba naik ke atas ini khotbah kalau ada satu orang bertobat karena pengetahuanmu. Atau karena Roh Kudus menginsyafkan. Kata-kata sederhana muncul seperti jawaban. Boom, boom, boom. Itu roh Allah, not your knowledge. Yang berkuasa itu bukan kayu bakarnya, kita bisa siapkan. Saya belajar juga teologi, jangan lupa. Tapi I don't rely on that.
I rely on my dengkul. Bahasa Inggrisnya, I rely on my dengkul. Bahasa Inggris sedikit, dengkul, Anda tahu dengkul? Dengkul. Bukan gagah perkasa Bapak Ibu, tetapi lutut kita. Every time saya mau preaching seperti ini, kalau Anda dalam profesi Anda sendiri, Anda bayangkanlah di duniamu seperti apa. Saya itu berada di ruang studi saya yang cuma berapa kali berapa. Saya berjalan sendiri begitu dan berkata, I cannot do it. I have a lot of knowledge by the way. Jangan ragu soal itu. Tapi saya selalu berkata, I cannot do it. You the Holy Spirit. Engkau Roh Kudus. Seringkali kita terlalu bergantung pada diri sendiri. Saya banyak bahasa lidah, bukan karena saya apa. Karena bahasa roh saya itu humble me, you see. Orang yang berbahasa roh, apalagi orang yang merasa dirinya pinter atau sok pinter. Pasti gak gampang yang mau terima karunia bahasa lidah. You want to know why? Karena itu kebodohan. Karena waktu saya berbahasa roh, otak saya jadi freeze. Bukan berarti freeze terus, itu namanya gak mau mikir. Tapi dia menempati tempat kedua setelah roh Allah. Baru setelah itu saya dibimbing akal budi saya berpikir apa. Ketika saya buka sesuatu, saya tahu saya warisi yang mana. Itu semua Roh Kudus yang tuntun Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika saya berbahasa roh, semuanya freeze. Saya berbahasa roh, mau enggak mau satu-satunya yang saya mainkan yaitu hati. Dan itu ajari saya untuk humble. Bahkan sebelum preaching begini pun saya selalu berkata, Lord, I cannot do it. Oh, saya mulai berbahasa roh. Saya berbahasa roh, saya tidak akan bahasa roh sungguhan. Kalau saya bahasa roh, saya akan bahasa roh sungguhan. Saya tidak akan pakai untuk ilustrasi. Saya bahasa roh. Begini bisa bermenit-menit. Makanya kadang-kadang kalau orang tanya, rahasia suksesnya apa, Pastor? Rahasia sukses pelayan, nggak ada. Not by might, not by power, but by my Holy Spirit. Nggak ada. Saya rasa kita harus menjadi gereja yang lebih rely on the Holy Spirit ya. Yang lebih bergantung dengan Allah Roh Kudus. Ini gerejanya Roh Kudus anyway, bukan gerejanya siapa. Ini bukan gereja yang religi atau agamawi. Gereja ini adalah gereja yang dituntun oleh Roh Allah. Yang percaya, katakan amin. Berhak menerima janji, lompat ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Direndahkan hatinya. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahasa roh itu keluhan yang tak terucapkan. Dia membantu kita dalam kelemahan kita atau kita yang merasa kuat kita akan dilemahkan. Kita akan kita mau nggak mau harus belajar bergantung dengan Tuhan dulu untuk segala sesuatu. Saya senang sekali memulai hari saya dalam kelemahan. Supaya Roh Kudus bertata dan berkuasa dalam diri saya. Saya suka memulai hari saya dengan berbahasa roh. Mendoakan sesuatu yang saya tidak tahu. Mendoakan sesuatu yang nanti waktu saya jalani hidup ini serasa seperti deja vu, seperti kayak pernah terjadi. Cai nali, cai meng li cian kuo ni, cai tau kau li cian kuo ni. Seperti lagu itu kan, di mana ya aku pernah ketemu kamu ya, di mimpi. Di mana ya aku pernah lihat kejadian ini ya, dalam doa bahasa lidah. Sebelum saya ketemu Anda, sebelum hari ini ibadah seperti ini terasa tidak asing bagi saya. Sebentar lagi yang terjadi ini, terjadi dari masa lalu saya. Apa yang terjadi di depan berapa menit lagi, Anda kepenuhan Roh Kudus, ini terjadi tadi pagi di dalam bahasa lidah saya. Ini hanyalah tafsiran dari apa yang kudoakan. Betapa powerfulnya bahasa roh itu, mengajari Anda untuk menyapa Tuhan dalam kelemahan. Sekalipun pintar, punya koneksi, punya uang, taruh semuanya, punya gelar. Karena hidupmu tidak bergantung dengan itu, tapi tuntunan Allah, dialah pemimpinmu, dipimpin oleh Roh Kudus, dialah mitra senior. Bahasa roh itu perfect means, suatu alat yang paling bagus untuk ajari kita secara praktis dalam kehidupan doa untuk menjadikan dia mitra senior kita. Makanya itu kalau orang biasanya memulainya dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, biasanya hidupnya akan mengalami tuntunan dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita mendoakan untuk sesuatu yang dalam-dalam sekali di dalam roh kita. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan ketika kita sudah surrender, berserah pada Roh Kudus, listen, nothing can beat and defeat you. Tahu nggak? Orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa masuk penjara, bisa Paulus Silas. Orang yang penuhi Roh Kudus bisa sakit, Elisa di Perjanjian Lama sekalipun belum pencurahan Pentakosta. Tapi orang yang dipenuhi sama Roh Kudus nggak bisa kalah. Maksudnya apa? Kalau dia sudah surrender, bahasa roh itu alat surrender yang sangat canggih. Saking canggihnya, kodenya nggak bisa diinikan. Saking canggihnya, kodenya itu nggak bisa di broken, tidak bisa dibobol. Saking canggihnya, kita nggak bisa dengan otak kita untuk menguasainya. Orang melihat bahasa roh itu bahasa yang primitif. Apa sih itu? Itu apa sih? Tapi sebenarnya itu saking canggihnya, it doesn't make sense to you. Tidak make sense ke kita. Tahu nggak? Alat untuk surrender setiap hari selain kita baca Alkitab. Alkitab pun kadang-kadang pertentangan dengan akal budi kita. Tapi kalau Anda bisa duduk diam, berbahasa roh di kaki Tuhan, semua Alkitab ini akan lompat. Hati-hati buka di WC, Anda akan terpaku di sana 2 jam. There's power. God's word becomes alive and powerful. Kuasa firman Tuhan menjadi kuat, berkuasa, menjadi hidup. Dan satu lagi, Allah turut bekerja. Waktu kita surrender, waktu kita berserah sama Roh Kudus sepenuhnya. Tahu apa yang terjadi? Apapun terjadi dalam hidup kita, atas kita, baik yang baik maupun yang buruk, semua jadi baik. Kalau Roh Kudus yang menguasai. Allah turut bekerja sama, mendatangkan kebaikan. Misalnya orang yang penuh Roh Kudus ya. Saya dibaptis Roh Kudus sekali. Itu kepenuhan waktu tahun 90 sekian. Tapi saya penuh Roh Kudus setiap hari. Dan setiap kali saya penuh Roh Kudus, Bapak Ibu, apapun yang orang lemparkan ke saya, apapun yang hidup lontarkan ke aku, semua jadi bagus. Orang mau ngomong sesuatu kalau saya penuh Roh Kudus itu justru menjadi berkat untuk saya jadi sabar dan memberkati dia. Dan alhasil saya semakin diberkati Tuhan karena saya taat pada firman-Nya. Nggak bisa dikalahkan. Makanya orang kalau punya Roh Kudus itu bedanya apa sama orang di dunia? Apapun yang menerpa hidupmu, semua berakhir bagus. Karena Allah bekerja sama. Haleluya. Ya? Tapi dimulai dengan surrender dulu. Bapak, Ibu, Saudara, saya tanya dulu sekarang di antara jemaat, siapa di sini yang belum berbahasa roh bisa angkat tangan? Jangan malu ya. Angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3 yang belum bisa berbahasa lidah. Iya, puji Tuhan. Ya silakan turunkan tangan. Berarti betul kan hari ini harus ada pencurahan. Ini ratusan, belum lagi yang live streaming. Jadi begini, saya ajak kita semua bangkit berdiri lebih dulu. Cara kita dibaptis Roh Kudus gimana? Enggak ada cara. Satu-satunya cara adalah minta. Yesus pada waktu puncak perayaan Pondok Daun di Yerusalem dia berdiri dan berkata, barang siapa haus dia bisa minum dari aku. Dan barang siapa percaya bahwa kitab suci adalah benar, maka dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan yang memancar sampai kekekalan. Lalu diberikan penjelasan oleh author atau penulisnya yaitu Yohanes sang Rasul. Bahwa yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus, kepada Roh Kudus belum dicurahkan. Sebab Yesus belum ditinggikan. Satu-satunya cara adalah haus. Kalau kita nggak mau ya kita nggak akan dapat. Dan kalau kita haus sungguhan. Jangan coba-coba. Mana? Nggak dapat. Doa lagi mana? Seek. Be a seeker. Cari. Sebab firman Tuhan berkata bahwa tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Salah satunya adalah mereka akan bicara dalam bahasa baru bagi mereka. Lalu Yohanes Pembaptis berkata, kamu nanti suatu hari akan dibaptis. Dia yang datang sesudah aku, yang tidak layak aku membuka tali sepatu. Dia akan membaptiskanmu dengan Roh Kudus. Lalu setelah itu, Yesus sendiri sebelum naik berkata, kamu akan menerima kuasa. Kalau kamu menerima Roh Kudus turun ke atasmu, kamu jangan kemana-mana. Tunggu di Yerusalem sampai kamu terima janji Bapa. Apa sih janji Bapa? Kamu akan terima kuasa, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria. Kamu akan jadi pemberani. Imanmu akan beda setelah ini. Kepekaanmu, caramu mendengar suara Tuhan akan berbeda setelah ini. Hai Petrus, akan berbeda setelah ini. Petrus dulu gak pernah bolak-balik datang ke Tuhan gimana, tapi setelah kepenuhan Roh Kudus. Petrus bilang sama Ananias Safira, siapa yang tipu?
Siapa yang menipu hatimu demikian rupa kau hendak mengelabui Roh Kudus? Kok bisa tahu? Cara dia dengar suara Tuhan pun beda. Ada kepekaan yang gak ada di sana sebelumnya. Sekalipun dia secara fisik sama Yesus. Sebelum Roh Kudus masuk memenuhi dia sampai limpah ruah dalam bahasa lidah. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kamu akan menerima kuasa. Lalu setelah itu bagaimana cara? Lalu setelah itu terjadilah Pentakosta, lidah-lidah api di atas mereka. Sekalipun banyak orang-orang dari bangsa lain yang mendengarkan mereka bicara juga bisa tangkap sedikit-sedikit bahasa asal mereka. Tapi saya yakin glosolalia tetap glosolalia. Saya rasa mereka nggak bicara bahasa Inggris lah, bahasa Mesopotamia, bahasa Libya, bahasa Irak, bahasa Mesir, bahasa Afrika Kirene. Saya rasa mereka bicara bahasa lidah dan ada sekali-kali itu menjadi pesan, tapi tetap glosolalia. Yang mereka terima saat itu adalah kepenuhan dengan bahasa roh yang kita kenal sekarang. I'm sure about that. Paulus pun menjabarkan berikutnya karena itu misterius kan. Zaman dulu kan belum ada video, jadi kita nggak tahu. Belum ada audio juga. Tapi saya yakin glosolalia is glosolalia. Bahasa roh adalah bahasa roh. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta terjadi, mereka kepenuhan. Caranya gimana? Saya nggak bisa ajak Anda untuk belajar bahasa lidah karena nggak ada lesnya, nggak ada privat. Itu karunia, tapi saya bisa ajari Anda untuk beriman. Karena Yesus berkata, mintalah kamu akan menerima. Carilah kamu akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan kepadamu. Cukup kita haus. Nanti waktu kita berdoa, surrender saja. Kalau tiba-tiba lidah Anda bergetar sendiri, itu manifestasi. Biarkan saja, let it go. Let him take over. Belajar surrender. Dan saya percaya Roh Kudus akan dicurahkan, baptisan Roh Kudus akan diberikan bagi mereka yang belum menerimanya dengan tanda berbahasa lidah sebentar lagi. Katakan amin. Yang belum berbahasa roh tadi silakan duduk, yang sudah tetap berdiri. Ya, yang belum berbahasa lidah bisa duduk di kursinya. Oke, puji Tuhan. Ikuti saya doa ya. Setelah saya berkata dalam nama Yesus amin nanti, itu tombol iman. Kita semua Bapak Ibu yang sudah berbahasa roh dulu, kita tunggu mereka menyusul kita. Ketika mereka terima bahasa lidah nanti mereka akan berdiri. Yang sudah terima nanti pertama kali, silakan berdiri langsung ya. Tidak perlu pakai lama, ada yang lebih lama, ada yang cepat. Saya yakin banyak orang yang mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu yang berdiri nanti waktu saya berkata dalam nama Yesus amin, mari kita semuanya berdoa di dalam roh. Maka lidah api itu akan tertular ke mereka. Yesus akan membaptis mereka satu persatu dengan baptisan dengan Roh Kudus. Amin. Mari saya ajak kita berdoa ya, jangan berhenti setelah saya berkata amin, kita terus berdoa, terus menyembah dalam Roh Kudus. Katakan Tuhan Yesus. Semua kita ucapkan untuk dukung mereka yang duduk, katakan Tuhan Yesus. Saya haus, saya percaya, saya minta. Baptiskan saya dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh atau berbahasa lidah. Aku ingin menjadi saksimu. Aku ingin jadi berani. Aku ingin penuh dengan anugerah. Aku mau bahasa doa. Tuhan Yesus, aku mau jadi pendoa syafaat. Untuk keluargaku, untuk negeriku, untuk gerejaku. Tuhan Yesus, aku haus. Tuhan Yesus, aku lapar. Tuhan, aku percaya. Baptiskan aku dengan Roh Kudus-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu sekarang dengan tanda berbahasa lidah. Dalam nama Yesus, saya beriman menerima. Dalam nama Yesus, saya beriman menerima. Are you ready? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Oh, ina Yesus, ina nama Yesus, ina nama Yesus. Ina nama Yesus, ina nama Yesus. Ina nama Yesus, ina Yesus. Ina nama Yesus, ina nama Yesus. Ina nama Yesus, ina nama Yesus. Ina nama Yesus, ina nama Yesus. Kalau Anda lihat orang yang duduk di dekat Anda, ulurkan tangan. Kalau kenal, tumpangkan tangan. Kalau itu keluargamu, tumpangkan tanganmu. Orang agama selo. Fill your church. Gereja tidak boleh hampa kosong. Gereja tidak boleh penuh dengan daging dan perkara lahiriah. Holy Spirit come. Yang sudah menerimanya, dari duduk Anda bisa berdiri. Yang sudah menerima bahasa baru,
yang sudah menerima karunia berbahasa lidah, yang sudah menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Ada yang duduk tadi, bisa langsung berdiri. Yang belum, tetap duduk, tetap cari, tetap minta, tetap percaya, terima, surrender, berserah dalam nama Yesus. Yurehani lahira baesu. Hina mana bada kiyana maya bada ya sanadero. Hina Yesu. Hina di balayo. Shira la maya se. Ona la maya bada la maya sandara maya ramo. Hina la bada kabaya bada kabaya sanada. Let's pray. Mari kita doakan adik-adik rohani kita. Mari kita doakan adik-adik rohani kita. Jangan berhenti. Continue to pray. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Ora maya hoy no shunura hari na maya. Dulu hari malaya na maya ni mahana mahaya. Hoy mahashunu hoy dikiha. Lila batu koshi para hari kina mana ba Señor. Shika na maya Señor ila bar shiko na maya Señor. Lila mana ba Señor mana ba Señorita. Shina mahani kana na maya ro. Lila na batu ya ring mana ri oro mana ba Yesu. Oya mana yo chua. Ena mana shuno chua. Ina mana shuno chua. Ina mana oshuno chua da ba shuno ma. Ina mana ra yo so chua. Ina mana do shuno chua. Ina ina na ya so. Ina no yo ina ya so. Ina na ya la ba ya so. Ina na la ba ya se. Ina na la ba ya se. Doakan orang yang ada yang duduk di dekat Anda sampai orang itu menerima. Mari kita doakan adik-adik rohani kita. Oh haleluya. Ina roh ya hani ya ada. Ina la baya sena la ya roba. Ina roh la baya señora ba señorita. Ina baya rohani kana baya chua. Ina baya la baya sena la chua. Ina baya de suna la chua. Su Yesu kana baya hani hani moraya. Ina la yo ba ni la baya so la. Ora la baya lo ya la baya so la baya. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Oh, hallelujah. Oh, ramaya barabaya barabaya sana ramaya se. Ina ramaya sana ramaya se. Ina ramaya sana ramaya sana ramaya barabaya so. Ina ramaya barab. Saudara yang duduk yang baru menerima bahasa roh bisa langsung berdiri supaya yang tersisa adalah yang belum menerimanya, kita bisa fokus ke mereka. Oh haleluya. Yang barusan menerima bahasa roh, yang sudah menerima bahasa roh barusan ini, Anda bisa langsung berdiri, jangan duduk lagi. Tapi yang belum tetap duduk di tempat, supaya kita doakan. Orang magabaya sana nama tagamaya sana nama. Kita nama magabaya sana nama tagamaya se. Orang magabaya se. Iya lo yo mana Yesu. Ina maya su ina na Yesu. Ina mana nama Yesu nama yo lo se nama. Ina maya baya su nama ya madona ya sana mana dona nama ya se. Oh ina la ya sande. Ina mara maya sanda. Ina mara badaga baya su badaga baya se. Jangan jemu. Jangan jemu. Terus tegun. Berserah. Serahkan. Trust. Learn to trust. Ore mana maya su. Ena ramaya sana ramaya se. Ena maya bara sana ramu. Ina maya sana ramaya se. Ina ramaya sana ramaya so.
menerimanya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Untuk setiap individu yang menerima baptisan Roh Kudus di ibadah ini, kita beri glory untuk Yesus. Oh, Jesus is working in our midst. 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 Yesus bekerja di tengah-tengah kita. Lord, Senhor, e no maior namanya Silma, Haina Namaya, e no maior aqui na Namaya Salo, e no Honda Handura Namashun, Honda Namaya Sinaya Buddha Handino, Lina Noa Sono Hayana Honda, Ina by Haino Haishu, Haid Kamaya Sina, Hadikia, Ina Yabahobi Habikisun, Lina Yumusino Handisana, we are the king of a Hadikisum, Livo the Kimomara, who is Suman Marisu, Lulurumasun, Yagarorishan of our Henaba, Lina Hadikurishin of Arabashun, Abu Kamarasun of Adonai, Hinabakina Mara Yarama Hanani, Arabashun of Marajusua, Arimara Hanani Arabarashana, Yuramara Hadabayusua, Hirabaya Shona, Risana by Hayanamaya, Hinabara Su, Hinaru Hadabaraba, Hinabara Rokudus, Rokudus, Angkatanganmu, katakan Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh, mari kita semua bangkit berdiri menyanyikan lagu ini. Haleluya. Roh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, come on. Haleluya. Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamahlah, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Untuk semua yang sudah menerimanya, segala kemuliaan bagi Bapa. Haleluya. Bagi Anda yang masih belum menerimanya, please jangan kecewa maupun putus asa. Anda pasti akan menerimanya suatu saat nanti. Terus minta, janji Bapak layak untuk ditunggu ya. Itu begitu indah. Pada Anda yang sudah menerimanya, puji Tuhan, selamat pada Bapak Ibu sekalian jemaat yang barusan menerima pertama kali bahasa lidah, bahasa roh itu. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita, tapi sebelumnya saya juga ingatkan untuk Anda nanti keluar dapatkan buku ini. Saya ingin melengkapi Anda dengan pengenalan akan urapan. Haleluya. Mari kita angkat persembahan yang akan kita taburkan ke ladang Tuhan di ujung kebaktian. Tuhan Yesus, pakai ini Tuhan untuk membawa Injil kemana-mana. Misionaris pergi ke segala penjuru dan berdirinya gereja-gereja baru. Hamba berdoa, apa yang kami taburkan bukan hanya berkenan, tapi Tuhan juga kuduskan. Beri kami strategi-strategi untuk membawa Injil lebih jauh. Dalam nama Yesus. Haleluya. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah,
mengalirlah sekarang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, the baptizer with the Holy Spirit. Dan kuat kuasa Allah Roh Kudus menuntunmu, memimpin, memberi rema, dan membantu dalam kelemahan. Pulanglah membawa damai sejahtera, pergilah membawa misi di hati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.